tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak. Serentak ya. Concern Bu Menteri Pan RB itu cukup besar ya terhadap P3K itu. Khususnya bagi tenaga non-ASN yang akan jadi P3K. Karena kenapa? Beliau itu melaksanakan mandat undang-undang, kan, mandat undang-undang. Namun juga tadi, mungkin kan di samping itu juga kita harus melakukan penataan. Nah, besarnya concern Bu Menteri itu, salah satunya adalah melakukan koordinasi, ya, baik dengan tadi dengan Komisi 2, bahkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Kementerian Pan RB itu, melalui Bu Menpan itu, sudah mengeluarkan surat, ya, mengeluarkan surat dikuatkan juga dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Termasuk sudah dirinci itu posnya ya Pak ya di Mendagri itu. Nah itu adalah wujud komitmen kita ya dalam rangka menjaga kesinambungan bahwa mereka itu harusnya bisa tetap bekerja walaupun kewenangan itu sepenuhnya nanti ada di PPK masing-masing, apakah di gubernur, di bupati, wali kota, termasuk pimpinan kementerian dan lembaga ya. Tapi secara prinsip, Bu Menteri sangat concern terhadap ini dan juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup strategis ya supaya penyelesaian ini bisa dilakukan secara optimal, termasuk tadi surat dan beberapa keputusan menteri ya, kemudian peraturan menteri dan sebagainya, termasuk juga regulasi di BKN ya Pak untuk memberikan penguatan ya kepada pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang lain gitu. Khususnya bagi teman-teman Pak Waka ya yang sudah melamar menjadi P3K maupun menjadi CASN. Dan ini memang menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut kami apa yang menjadi pertimbangan? Tadi untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya, ini kan ada 2 tahapan. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1, kita berikan kesempatan di tahap 2 ya. Bahkan sampai 2 kali perpanjangan. Sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan gitu. Di samping selain itu juga kita melakukan penataan-penataan untuk ASN kita. Barangkali itu Mas Dika. Siap. Ya. Pak Yomo, Pak Aba, ini di masyarakat Indonesia ada kekhawatiran bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian status kelulusan seseorang. Ya. Bagaimana nih tanggapan Pak Yomo dan Pak Aba? Ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB, SKD, SKB gitu ya. Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya. Mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu sudah pastilah ya. Dengan demikian maka yang mundur itu adalah nanti secara teknis nanti Pak Yomo akan jelaskan ya. Nanti yang penting bahwa mereka pada waktunya tadi walaupun ada pengunduran, misalnya nanti sudah ditetapkan bulan Oktober 2025 itu sudah pasti di sana. Ya termasuk nanti proses penugasannya dan sebagainya. Termasuk juga yang P3K. P3K apalagi polanya kan dengan CPNS berbeda ya. Jadi mereka terdata dalam database, mereka mendaftar, pasti kepastiannya itu pasti ada. Nah justru itu untuk menjamin kepastian mereka aja. Cuma ya tadi harus bersabar sambil nunggu teman-teman yang lain, kurang lebih begitu. Jadi kita juga dapat masukan lah ya, kita anggap dari teman-teman bagaimana ketika ketemu tadi saya sebetulnya sudah bekerja di instansi lain atau di instansi swasta lah gitu ya. Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu saya keluar. Lalu ini ada waktu. Nah, kalau menurut kami ya kita positif ya Pak Waka ya, bahwa ini kesempatan bagi para
pembina kepegawaian khususnya ya di biro-biro kepegawaian, ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar, berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah oleh sebab itu mungkin bisa memanfaatkan waktu ini Pak. Ya, khususnya nanti Pak Waka juga berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian ya Pak, dengan biro-biro SDM supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Nah itu nanti mungkin yang perlu disosialisasikan kepada teman-teman. Walaupun kami bisa memaklumi juga ya, mungkin ada juga Pak Waka yang sudah berkeluarga barangkali ya kita memaklumi juga. Tapi ini proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ya terhadap ketika mereka masuk ke birokrasi kita. Jadi ini juga satu kekhawatiran ya. Jadi ini dengan proses kebijakan ini, tadi dampaknya teman-teman yang kontraknya 1 tahun gitu, sehingga dianggap khawatir tidak memenuhi syarat. Nah, dengan kebijakan teknis nanti di BKN, di Pak Wakil Kepala BKN nanti mungkin bisa menambahkan, itu bagi teman-teman yang masih memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, itu tetap bisa diangkat. Berarti nanti di bulan Maret misalnya dia tinggal 8 bulan gitu, tetap diangkat 1 tahun ke depan, kurang lebih begitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tadi khususnya P3K dengan kebijakan nanti jadi berkurang. Ini khusus untuk ini, tetap kebijakan itu kita terapkan mereka 1 tahun ke depan. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang tadi karena penyesuaian ini nanti jadi tidak 1 tahun, kami jangan-jangan tidak diangkat, itu tetap bisa diangkat. Pak Yomo aman jadinya Pak Yomo, kalau kurang dari setahun. Iya, jadi komitmen pemerintah tentunya tetap mereka yang dinyatakan lulus seleksi, yaitu harus diangkat. Karena apa? Itu menjadi haknya. Ya, maka ketika nanti yang bersangkutan itu disampaikan oleh Pak Deputi tadi, kurang dari 1 tahun sampai dengan batas usia tertentu untuk dia berhenti ya nggak masalah, kita angkat karena memang yang bersangkutan berhak untuk menjadi P3K itu Mas. Bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR khususnya Komisi 2 dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Nah oleh sebab itu kalau menurut kami apa yang menjadi pertimbangan tadi untuk penyelesaian tenaga non ASN khususnya ini kan ada 2 tahapan, ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1, kita berikan kesempatan di tahap 2 ya, bahkan sampai 2 kali perpanjangan. Sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan. Gitu. Kenapa harus disesuaikan? Saya ingin cerita, jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum, ya karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasanya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Sosial yang mengatakan mungkin case by case ya Pak ya. Saya P3K lulus Pak Abba. Tapi ternyata dengan penyesuaian jadwal ini membuat saya masa kerjanya tuh nanti malah menjadi kurang dari 1 tahun. Gimana Pak Abba menanggapinya? Iya, makasih. Jadi ini juga satu kekhawatiran ya. Jadi ini dengan proses kebijakan ini, tadi dampaknya teman-teman yang kontraknya 1 tahun gitu, sehingga dianggap khawatir tidak memenuhi syarat. Nah, dengan kebijakan teknis nanti di BKN, di Pak Wakil Kepala BKN nanti mungkin bisa menambahkan, itu bagi teman-teman yang masih memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, itu tetap bisa diangkat.
Berarti nanti di bulan Maret misalnya dia tinggal 8 bulan gitu. Tetap diangkat 1 tahun ke depan, kurang lebih begitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tadi khususnya P3K dengan kebijakan oh nanti jadi berkurang. Ini khusus untuk ini, tetap kebijakan itu kita terapkan mereka 1 tahun ke depan. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang tadi karena penyesuaian ini nanti jadi tidak 1 tahun, oh kami jangan-jangan tidak diangkat, itu tetap bisa diangkat. Pak Yomo aman jadinya Pak Yomo, kalau kurang dari setahun. Iya, jadi komitmen pemerintah tentunya tetap mereka yang dinyatakan lulus seleksi, yaitu harus diangkat. Karena apa? Itu menjadi haknya. Ya, maka ketika nanti yang bersangkutan itu disampaikan oleh Pak Deputi tadi, kurang dari 1 tahun sampai dengan batas usia tertentu untuk dia berhenti ya nggak masalah kita angkat karena memang yang bersangkutan berhak untuk menjadi P3K itu Mas. Ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau hitungannya ternyata kurang dari setahun ya. Betul. Sebagai P3K ya Pak Yomo, Pak Aba. Pak, di rapat kerja kemarin itu kan sudah diketok palu nih Pak. Oktober 2025 untuk CPNS, Maret 2026 untuk PPPK. Pak, itu dimulai Oktober, dimulai Maret, atau secara serentak selesai di tenggat waktu yang tersebut? Oke. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2, nanti di 1 Maret 2026. Ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Jadi serentak. Serentak. Ya. CPNS Oktober 2025 ya Pak ya? Ya. PPPK 1 Oktober 1 ya. Oktober betul. 1 Oktober. PPPK itu di 1 Maret 2020. Gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita, jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum, ya karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu Mas. Jadi untuk rekan ASN jangan khawatir ya Pak, jangan cemas. Selama dinyatakan lulus pasti akan diangkat. Di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Pak Yomo, sekarang saya mau nanya nih. Pak Yomo sebagai pimpinan di BKN, Pak, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh BKN karena adanya penyesuaian jadwal pengangkatan ini, Pak, secara khusus? Ya, jadi BKN sudah melakukan beberapa kali penyesuaian jadwal karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi ya. Pasti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang itu sudah diselesaikan semuanya. Sehingga mereka yang dinyatakan lolos 3 seleksi itu berhak untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Nah, kita ketika misalnya ada kesepakatan kemarin bahwa itu akan ada penyesuaian TMT, maka proses itu tetap jalan karena instansi saat ini juga sudah mulai mengusulkan ke BKN. Kemudian kita tentu harus melakukan tindak lanjut dengan menetapkan nomor induk pegawainya. Kemudian nanti
oleh instansi akan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan pengangkatan CPNS-nya maupun P3K-nya. Dan ini tidak boleh berhenti. Ya, karena apa? Karena sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, itu insya Allah tetap akan diangkat. Karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi sekali lagi, tetap instansi saya mohon untuk segera mengusulkan mereka yang dinyatakan lulus kemarin ke BKN, baik di pusat maupun di kantor regional. Nah, kita berharap proses ini nanti tidak terganggu pada saatnya di 1 Oktober itu. Semuanya sudah bisa diangkat, sudah bisa bekerja, sudah bisa digaji. Tapi kalau misalnya kita mundur karena ini masih TMT masih lama, kemudian instansinya mulai mengundurkan pengusulannya, ini tidak bagus. Khawatirnya malah nanti melompat di 1 Oktober. Tetap jalan saja.